Di video kupas yang pertama ini, saya akan membahas film perang dengan judul Danger Close: The Battle of Long Tan tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Chris Sanders dan bersetting perang Vietnam tahun 1966. Mengisahkan Mayor Harry Smith yang harus memimpin 108 tentara muda kurang berpengalaman dari Australia dan Selandia Baru, yang mana kedua negara tersebut adalah sekutu dari Amerika dan Vietnam Selatan. Mereka diminta untuk membantu pertempuran melawan komunis utara. Pertempuran tersebut dikenal dengan Battle of Long Tan. Oke lah, daripada kelamaan, langsung saja kita bahas filmnya. Film diawali dengan scene penyerangan bom secara bertubi-tubi oleh Vietnam Utara ke markas tentara Australia dan Selandia Baru. Mayor Harry Smith yang melihat itu langsung memerintahkan para tentaranya untuk mengambil senjata dan bersiap bertempur. Di tengah serangan musuh yang begitu intens, kita akan melihat kekonyolan yang dilakukan oleh seorang tentara bernama Paul Large, di mana saat dia sedang berjaga dengan temannya, justru ia begitu santuy, udut-udut dan minum-minum. Hal tersebut membuat dirinya secara tidak sengaja menarik pelatuk M16-nya dan menyebabkan dirinya dimarahi oleh Mayor Harry Smith. Selanjutnya, Mayor Harry Smith meminta markas pusat untuk mengirimkan koordinat musuh. 1910. Setelah mendapat koordinat musuh, mereka langsung melakukan serangan balasan menggunakan rudal, dan rudal tersebut tepat mengenai musuh. Keesokan harinya, Mayor Harry memimpin pasukannya yang bernama Delta pergi menuju Long Tan untuk menggantikan pasukan sebelumnya yang disebut Bravo. Pasukannya ini dibagi menjadi 3, yaitu Platoon 10, lalu Platoon 11 yang dipimpin Letnan Sharp dan Sersan Bob, dan Platoon 12 yang dipimpin langsung oleh Mayor Harry. Mayor Harry kemudian mengatur strategi, di mana Platoon 10 ditempatkan di sisi yang paling depan, Platoon 11 di sisi tengah, dan Platoon 12 di sisi yang paling belakang. Dalam perjalanannya, mereka semua harus melewati kebun karet yang sangat luas. Ketika Platoon 11 sedang bergerak maju, tiba-tiba mereka melihat musuh dan Sersan Bob langsung menembaki musuh. Platoon 11 terus bergerak maju dan mengejar musuh yang tadi, tapi tampaknya ada yang aneh karena suasana seketika menjadi sangat hening. Benar saja, tiba-tiba mereka ditembaki musuh dengan menggunakan tembakan mesin dari arah depan. Terjadilah pertempuran yang begitu intens dan menegangkan. Letnan Sharp meminta bantuan ke Platoon lain dan markas pusat untuk dikirimkan rudal menuju musuh. Satu persatu rudal pun meluncur, tapi hanya beberapa rudal yang mengenai musuh. Sementara itu, Platoon 10 yang akan membantu, justru mereka juga bertemu musuh dalam jumlah yang sangat banyak, dan mereka terkepung tidak bisa kemana-mana karena radio komunikasi mereka rusak tertembak. Platoon 12 yang berada di sisi belakang belum bisa membantu karena mereka harus mengamankan jalur menuju markas agar tidak diserang musuh. Kita kembali lagi ke Platoon 11. Platoon 11 tampak kewalahan melawan gempuran musuh yang sangat banyak dan dari berbagai arah. Satu persatu anggotanya mulai gugur, termasuk pimpinan mereka yaitu Letnan Sharp. Kondisi bertambah genting di mana mereka mulai kehabisan amunisi. Sersan Bob lalu mengabarkan ke Mayor Harry bahwa Platoon 11 sudah terkepung dan kehabisan amunisi. Mayor Harry kemudian menghubungi markas pusat dan meminta bantuan udara dari Amerika. Singkatnya, bantuan pun datang, tapi sialnya saat Sersan Bob melempar granat asap untuk tanda, justru granat tersebut tidak mau menyala. Hal itu membuat pilot kebingungan. Akhirnya rudal pun dijatuhkan asal-asalan. Bantuan itu hanya sia-sia saja karena rudalnya sama sekali tidak mengenai musuh. Platoon 11 pun makin terdesak dan nampaknya mereka akan kalah.
Di tengah kondisi yang makin terdesak, Sersan Bob berinisiatif meminta kepada Mayor Harry untuk menargetkan rudal tepat ke posisinya dan anggotanya, dengan tujuan agar musuh dapat dipukul mundur. Di sini kita bisa melihat pengorbanan luar biasa dari seorang tentara yang rela mati demi menjaga pasukan lain. Di sisi lain terjadi perdebatan kecil antara seorang anggota Peleton 12 dengan Mayor Harry. Anggotanya yang tahu akan hal itu tidak setuju jika rudal ditargetkan ke posisi Sersan Bob dan anggota Peleton 11 karena bisa membunuh mereka semua. Tapi Mayor Harry dengan keyakinannya tetap menyetujui permintaan Sersan Bob. Tidak lama, rudal pun meluncur dan mengenai musuh beserta anggota Peleton 11. Tampaknya anggota Peleton 11 tidak ada yang selamat. Kesedihan pun dirasakan oleh semua tentara. Singkat cerita, musuh terus bergerak maju. Mereka mulai menyerang Peleton 12. Mayor Harry kemudian menghubungi Kolonel Townsend dan meminta bantuan amunisi serta bantuan tank. Kolonel yang berada di markas pusat meminta persetujuan dari atasannya, yaitu Brigadir David. Tapi Brigadir David justru menolak, mengingat jumlah pasukan yang tak imbang. Dia mengatakan bahwa markas juga harus diamankan. Kemudian dia memerintahkan Mayor Harry beserta pasukannya untuk mundur saja. Tapi Mayor Harry tetap pada pendiriannya. Dia akan terus bertempur sampai titik darah penghabisan. Tersentuh dengan perjuangan Mayor Harry, Letnan Frank membangkang perintah atasannya. Ia nekat memimpin penerbangan 2 helikopter untuk memasok bantuan amunisi. Adegan menegangkan terjadi, di mana helikopter pemasok amunisi ditembaki oleh musuh. Tapi perjuangan Letnan Frank dan teman-temannya tidak sia-sia. Mereka berhasil memberikan bantuan amunisi kepada pasukan Mayor Harry. Setelah mendapat amunisi, tentara Lerch pembuat onar diperintahkan oleh Mayor Harry untuk mencari keberadaan Peleton 11. Tanpa banyak bertanya, Lerch bersama tentara yang lain langsung berangkat mencari Peleton 11. Di tengah perjalanan, mereka bertemu musuh dan akhirnya mereka pun bertempur. Singkatnya, terjadi baku tembak di antara mereka. Lerch dan teman-temannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Saat pertempuran sudah selesai, tiba-tiba ada sekelompok tentara yang berjalan di antara smog menuju mereka. Mereka mengira itu adalah musuh. Sampai salah satu teman Lerch berteriak, menyuruh tentara tersebut untuk melambaikan topi jika itu bukan musuh. Tentara tersebut melambaikan topi, dan ternyata itu adalah Sersan Bobby beserta anggotanya. Entah bagaimana caranya, beberapa anggota Peleton 11 masih bisa selamat setelah rudal menghantam mereka. Lerch dan teman-temannya sangat senang melihat Peleton 11 masih ada yang selamat. Di tengah kesenangan, datang musuh yang langsung menembaki mereka. Karena jumlah musuh yang cukup banyak dan mereka kekurangan amunisi, akhirnya Lerch, Sersan Bob, dan tentara yang lain memilih untuk mundur menuju Peleton 12. Semua pasukan berhasil berkumpul di lokasi Peleton 12 dan Mayor Harry langsung menyusun strategi. Sementara itu, tentara musuh terus bergerak maju dan akan mengepung pasukan Mayor Harry. Di saat mereka sedang menunggu musuh, kita akan melihat sedikit drama, di mana tentara Lerch sedang ngobrol dengan Mayor Harry dan bercerita bahwa dirinya sangat ingin pulang. Dia juga mengatakan akan menikah dengan tunangannya setelah perang usai. Tibalah saatnya pertempuran yang begitu epik terjadi. Pasukan Delta yang dipimpin Mayor Harry harus menahan beribu-ribu serangan tentara Vietnam Utara. Mereka bertempur dengan begitu bersemangat dan tidak mengenal takut. Naas, di tengah pertempuran, tentara Lerch terkena tembakan headshot yang membuatnya langsung tewas. Keinginannya untuk pulang dan menikah pun sirna. Kesedihan nampak dirasakan oleh Mayor Harry dan beberapa yang melihatnya. Banyaknya musuh membuat pasukan Mayor Harry kewalahan. Mereka juga mulai kehabisan amunisi.
Saat pasukan Mayor Harry makin terdesak, Kolonel Townsend memutuskan mengerahkan tank untuk membantu. Kita kembali lagi ke pertempuran, di mana Mayor Harry dan pasukannya benar-benar di ujung tanduk. Mereka benar-benar sudah tidak memiliki amunisi. Tentara musuh pun semakin mendekat. Mereka sudah tidak bisa kemana-mana dan tinggal menunggu waktu saja untuk dihabisi musuh. Di tengah keputusasaan, datanglah tank bantuan dan langsung menembaki musuh. Hingga akhirnya musuh pun kocar-kacir dan memilih untuk mundur. Mayor Harry dan pasukannya pun terhindar dari maut. Di sini kita akan melihat wajah senang sekaligus ketakutan dari para pasukan Mayor Harry setelah berhasil selamat. Setelah perang usai, mereka semua berkumpul di dekat markas. Satu persatu dipanggil namanya. Private Cobb! Private Travel! Dan terlihat banyak yang gugur, termasuk Letnan Gordon Sharp dan prajurit Paul Large. Sebagai bentuk penghormatan, mayat prajurit Paul Large dipulangkan ke kampung halamannya. Di akhir film, diperlihatkan tugu yang dibangun di sekitar lokasi perang untuk mengenang para tentara yang gugur. Kemudian kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan, dan film pun rampung. Itulah pembahasan kupas film Danger Close The Battle of Long Ten. Film yang menurut saya sangat menarik untuk ditonton, karena kita akan dibawa masuk ke suasana pertempuran, dan kita juga akan melihat emosi serta persahabatan yang terjadi antar pasukan tentara tersebut. Detail dalam film ini juga sangat diperhatikan, sehingga menambah keseruan dan ketegangan film. Di film ini kita juga diperlihatkan bahwa sebenarnya tidak ada kemenangan mutlak dalam perang, yang ada hanya saling klaim dan nyawa yang menjadi korban. Oke lah, mungkin itu saja dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalain notifikasinya.